Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik saja ya. Setelah minggu kemarin kita belajar tentang hadis sahih dan hadis hasan, selanjutnya kita akan melanjutkan materi tentang tingkatan-tingkatan hadis, yang mana seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwasanya tingkatan hadis itu ada 4. Yang pertama ada hadis sahih, yang kedua ada hadis hasan, yang ketiga ada hadis dhaif, dan yang keempat ada hadis maudhu. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang hadis dhaif. Kita mulai dari pengertian terlebih dahulu ya. Nah, secara bahasa dhaif itu artinya lemah, sedangkan menurut istilah itu adalah malam yajma' bi sifatil hasani bi faqdi syurti min syurutihi, yang artinya hadis yang tidak memenuhi ketentuan dari hadis hasan karena tidak memenuhi satu syarat dari syarat-syarat hadis hasan. Nah, karena hadis ini tidak memenuhi syarat hadis hasan, maka hadis ini juga tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dari hadis sahih, karena seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya syarat hadis sahih itu lebih ketat atau lebih tinggi, seperti itu. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang sebab-sebab hadis dhaif. Yang pertama, sanadnya itu tidak bersambung karena ada beberapa periwayat yang tidak saling bertemu dengan si pemberi informasi atau dengan gurunya gitu. Nah, sebab yang kedua yaitu adanya cacat pada riwayat, baik pada aspek sifat adil ataupun kekuatan riwayat dalam menjaga hadis dengan hafalan atau tulisannya. Sebab yang ketiga yaitu bertentangan dengan riwayat yang diriwayatkan oleh rijal al-hadis yang lebih sikoh. Selanjutnya sebab yang keempat atau sebab yang terakhir yaitu terdapat cacat yang samar yang dapat merusak kesohihan hadis, seperti kata-kata yang tidak mungkin diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya yaitu macam-macam hadis dhaif. Para ulama sudah mengklasifikasikan hadis dhaif itu menjadi dua ya. Yang pertama yang disebabkan oleh putusnya sanad, dan yang kedua yaitu karena disebabkan oleh faktor lain. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu hadis dhaif yang disebabkan oleh putusnya sanad. Yang pertama ada hadis al-mursal. Nah, hadis al-mursal ini adalah hadis yang disampaikan oleh tabi'in, baik berupa ucapan, perbuatan maupun ketetapan yang disandarkan pada Rasulullah SAW tanpa menyebutkan sahabat yang meriwayatkan kepadanya. Hadis yang kedua yaitu ada hadis al-munqati. Nah, hadis al-munqati ini adalah hadis yang dalam sanadnya itu terdapat rawi yang tidak disebutkan, jadi tidak jelas yang tidak jelas identitasnya, seperti itu. Hadis yang ketiga ada hadis al-mu'dal. Nah, hadis al-mu'dal ini adalah hadis yang menggugurkan dua rawi atau lebih secara berurutan. Selanjutnya yaitu ada hadis al-mudallas. Nah, hadis al-mudallas ini tuh asalnya itu tadlis, yang artinya itu menyembunyikan aib. Jadi hadis ini tuh yaitu hadis yang menyembunyikan aib, seperti itu. Selanjutnya ada hadis al-mu'allaq, yaitu hadis yang mardud gitu, hadis yang ditolak karena disebabkan gugur dan hilangnya salah satu syarat diterimanya suatu hadis, yaitu bersambungnya sanad dengan cara menggugurkan seseorang atau lebih dari sanadnya tanpa dapat diketahui keadaannya. Nah, mungkin sekian dari yang dapat Ibu sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan Ibu. Oke, selanjutnya adalah penyebab hadis dhaif selain faktor putusnya sanad. Jadi ada beberapa faktor, nanti akan dijelaskan oleh saya untuk kalian. Yang pertama adalah al-mudhaf. Jadi al-mudhaf ini menurut sebagian ahli ulama hadis, ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan dhaif. Jadi jika kedhaifan itu lebih unggul daripada kesahihannya, maka hadis tersebut disebut hadis mudhaf, karena hadis dhaif tersebut adalah derajat yang paling tinggi. Selanjutnya adalah al-muttarib. Al-muttarib ini memiliki banyak jalur sanad dengan isi yang berbeda-beda, dan satu sanad tersebut tidak lebih unggul dari yang lain. Bila mungkin salah satunya unggul, maka yang dipakai
yang unggul dan bisa dihukumi sahih. Diunggulkannya satu sanad ini karena para perawinya lebih terpercaya. Hadis yang diunggulkan ini tidak disebut hadis mutharib lagi. Perbedaan isi matan hadis ini menjadikannya hadis tersebut dhaif karena menunjukkan tidak adanya sifat dobit dari periwayatnya, padahal dobit merupakan syarat hadis sahih dan hasan. Selanjutnya ada al-maqlub. Al-maqlub ini adalah sebagian rawi yang membalik isi matan hadis, nama rawi atau sanadnya dengan matan hadis lain. Nah, contohnya, dan seorang laki-laki yang sedekah dengan sembunyi-sembunyi sampai tangan kanannya tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kiri. Matan hadis ini terbalik melihat dari isi matan yang diriwayatkan oleh rawi-rawi yang lain, yaitu dan seorang laki-laki yang sedekah dengan sembunyi-sembunyi sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanan. Contoh membalik nama rawi seperti Marroh bin Ka'ab dan Ka'ab bin Marroh. Selanjutnya adalah Asyaj. Jadi Asyaj ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang yang diterima riwayatnya namun bertentangan dengan periwayat yang lebih utama darinya. Maka dari itu syarat Asyaj itu ada dua. Yang pertama, diriwayatkan dari satu rawi dan berbeda dengan rawi-rawi yang lain. Kalau ada hadis yang berbeda dan salah satunya lebih unggul karena lebih kuat hafalannya atau rawinya lebih banyak, maka yang unggul disebut hadis mahfuz, sedangkan yang lemah disebut hadis syadz. Nah, contohnya seperti ini. Apabila salah satu kalian telah sholat 2 rakaat fajar, maka hendaklah dia berbaring miring di atas pinggang kanannya. Al-Baihaqi mengatakan Abdul Wahid berbeda dengan rawi-rawi yang lain, karena kebanyakan rawi meriwayatkan berupa perbuatan Nabi Muhammad SAW, bukan dari sabda Nabi Muhammad. Maka riwayat Abdul Wahid bertentangan dengan kebanyakan riwayat, kemudian dihukumi syadz. Contoh hadis mahfuznya, Rasulullah SAW ketika telah sholat 2 rakaat fajar, maka dia berbaring miring di atas pinggang kanannya. Selanjutnya adalah al-munkar. Jadi al-munkar ini adalah rawi dhaif yang bertentangan dengan rawi-rawi yang terpercaya. Maka dari itu syarat munkar ada 2. Diriwayatkan oleh satu rawi dhaif dan bertentangan dengan hadis yang lain. Seandainya ada hadis yang hanya diriwayatkan oleh rawi dhaif dan tidak bertentangan dengan rawi-rawi yang lain, maka tidak dapat dikatakan hadis munkar, melainkan hadis dhaif. Selanjutnya dan yang terakhir adalah al-matruk. Jadi al-matruk ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang diduga berbohong dalam meriwayatkan hadis karena sering berbohong dalam ucapannya. Orang yang fasik atau orang yang melakukan kesalahan berat dalam menyampaikan hadis dan sering lupa. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Amr bin Syamr dari Jabir al-Ja'fi. Hadis matruk merupakan hadis dhaif yang derajatnya paling rendah. Selanjutnya tentang kehujahan hadis dhaif. Terdapat perbedaan mengenai apakah hadis dhaif dapat dijadikan hujah atau tidak. Perbedaan ini terbagi menjadi 3. Pendapat pertama mengatakan tidak boleh mengamalkan hadis dhaif secara mutlak, baik dalam permasalahan fadailul amal atau yang lainnya. Ini merupakan pendapat Imam Ibnu Hazm. Pendapat kedua mengatakan boleh mengamalkan hadis dhaif secara mutlak. Ini merupakan pendapat Imam Abu Dawud dan Imam Ahmad. Pendapat ketiga mengatakan boleh mengamalkan hadis dhaif jika berisi keutamaan-keutamaan suatu amal dan petuah asalkan memenuhi beberapa syarat. Ibnu Hajar menyebutkan syarat-syaratnya. Yang pertama yaitu kedhaifannya tidak terlalu berat, maka tidak boleh mengamalkan hadis yang diriwayatkan oleh rawi pembohong. Yang kedua, masuk pada cakupan keumuman hadis yang sahih. Dan yang ketiga, ketika mengamalkan tidak bertujuan membenarkan atau melegalkan hadis, akan tetapi bertujuan untuk berhati-hati. Selanjutnya, tentang cara meriwayatkan hadis dhaif. Menurut ulama ahli hadis, bagi orang yang meriwayatkan hadis dhaif tidak diperbolehkan meriwayatkan hadis dengan ungkapan yang meyakinkan. Contohnya mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada wa kada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian dan sesamanya. Namun, riwayat hadis dhaif dengan ungkapan yang menunjukkan keraguan kesohihan hadis seperti rawa ja'a naqala fima yurwa. Ketika meriwayatkan hadis sahih, makruh menggunakan ungkapan ini, tapi harus dengan ungkapan yang meyakinkan.
Mungkin sekian yang dapat Ibu sampaikan dan rekan Ibu sampaikan. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat untuk anak-anak semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.